Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Sani, Burus Tepu dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 2 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang PPH Potput yang telah saya pelajari selama semester 2. Baik, pertama saya akan membahas tentang pengertian PPH Potput. Yang pertama, pengertian pemotongan. Pemotongan adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Kedua, pemungutan. Pemungutan adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Kedua, saya akan membahas tentang PPH Pasal 21. Pengertian PPH Pasal 21. PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. B. Pemotongan PPH Pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja. Dalam pemberi kerja ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada orang pribadi dan badan, cabang perwakilan atau unit. B. Bendahara atau pemegang kas pemerintah daerah maupun pusat. Yang C. Dana pensiun dan badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. D. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. E. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional. C. Subjek PPH Pasal 21. Pertama, pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian kerja atau jasa. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. D. Yang bukan subjek PPH 21. Yang pertama ada pejabat perwakilan diplomati dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Ada pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. E. Objek PPH Pasal 21. Objeknya yaitu pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun. C. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus. D. Penghasilan tidak tetap atau tenaga kerja lepas. E. Imbalan kepada bukan pegawai. F. Imbalan kepada peserta kegiatan. Yang bukan objek PPH Pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak atau pemerintah. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPH Pasal 22.
Yang pertama, pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Tarif PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor. Di atas impor ada beberapa bagian. Yang pertama yang menggunakan angka pengenal importir atau API, tarifnya sebesar 2,5% kali nilai impor. Yang menggunakan non-API 7,5% kali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% kali harga jual lelang. Yang kedua, ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJP, bendahara pemerintah, BUMN, BUMD yang tarifnya sebesar 1,5% kali harga pembelian, yang dimana tidak termasuk PPN dan tidak final. Ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama ada kertas, tarifnya sebesar 0,1% kali DPP, PPN tidak final. Yang kedua, semen 0,25% kali DPP, baja 0,3% kali DPP, otomotif 0,45% kali DPP. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% kali harga pembelian, yang dimana tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, tarifnya sebesar 0,5% kali nilai importir. Yang ketujuh, atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar, dan luas bangunan lebih dari 500 meter kuadrat. C. Terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Yang kedua, pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberian impor barang. Yang ketiga, PPh 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak terutang dan dipungut pada saat pembayarannya. Yang keempat, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja, otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan. Penjualan hasil bakar minyak, gas, pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang. Keenam, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPh pasal 23. Di mana 1. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak pengenaan terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanaman modal, penyewaan aset fisik dan finansial, keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, dan pemberian jasa tertentu. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama, orang pribadi dan badan BUT atau DN
Atas passive income-nya ada dividen, bunga, royalti, dan sewa. Yang kedua ada badan DN atau BUT. Atas active income-nya hadiah atau penghargaan. Jenis jasa ini sesuai dengan PMK 141 strip PMK .03 strip 2015. Ketiga, tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama itu penghasilan yang dikenakan tarif 15%, objeknya yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus. Penghasilan yang dikenakan tarif 2%, objeknya yaitu sewa dan penghasil lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain-lainnya. 4. Pemotongan PPh pasal 23. Yang dapat memotong PPh pasal 23 itu adalah badan pemerintah, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi, dan tertentu yang ditunjuk oleh DJP, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, subjek pajak badan dalam negeri. 5. Ketentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. PPh pasal 23 harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang PPh final pasal 4 ayat 2 atau dapat disebut dengan PPh final. Pengertian PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek PPh final. Yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposit dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi, bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota. Yang ketiga, hadiah berupa lotre atau undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan bangunan. Keenam, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam sesuai dengan peraturan pemerintah. C. Jadwal penyetoran dan pelaporan PPh final. Omset penjualan, batas waktu penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporannya jika sudah divalidasi NTPN, wajib pajak tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan badan pribadi. SPT tahunan badan atau pribadi atau dalam SPT 1770. Atas bunga dan deposit atau tabungan, batas waktu penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporannya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, transaksi penjualan saham, batas waktu penyetorannya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Batas waktu pelaporannya tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Hadiah atau undian, batas waktu penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Persewaan tanah dan bangunan, batas waktu penyetorannya tanggal 10 dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk
bagi pemotong pajak. Dan tanggal 15 dari bulan berikutnya setelah masa pajak. Berlaku bagi wajib pajak pengusaha persewaan. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jasa konstruksi. Batas waktu penyetorannya tanggal 10 bagi pemotong pajak dan tanggal 15 bagi wajib pajak konstruksi bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Mekanisme pembayaran PPh final. Mekanisme pemotongan adalah penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkannya. Mekanisme pembayaran adalah mekanisme pajak final 10% dari uang sewa dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah atau bangunan. Cukup sekian pemaparan materi tentang PPh Porput yang telah saya pelajari selama di semester 2 ini. Untuk kita yang sedang memperjuangkan masa depan, tetap semangat, tetap jalani kehidupan ini dengan gembira, dengan senang hati, jangan bersungut-sungut. Karena orang yang sukses itu harus menghadapi kegagalan. Dan jadikan kegagalan tersebut menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang sukses sesungguhnya.